Video amatir merekam sejumlah santriwati pesantren Darul Istiqomah yang panik dan histeris saat pesantren mereka diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Aksi penyerangan terjadi saat pimpinan pondok pesantren mengadakan pengajian bersama para santri. Saat itu salah satu guru mengaji ditarik dari dalam masjid hingga membuat para santri panik dan histeris. Menurut pimpinan cabang, aksi tersebut bermula saat anak dari pewakaf tanah mendatangi pesantren dan terlibat adu mulut hingga saling dorong. 2 hari kemudian, seorang guru pesantren yang berada di luar pesantren kembali mendapat penganiayaan hingga terpaksa dirawat di rumah sakit. Di malam harinya, aksi penyerangan terjadi di area pondok pesantren, di mana sejumlah pelaku juga berupaya membakar bangunan tempat tinggal pimpinan pondok. Mereka menginginkan tanah ini mereka kuasai kembali atau dikelola oleh mereka kembali. Namun kami tetap mengingat pesan almarhum pewakaf bahwa selama ada orang yang mengaji dalam pesantren ini, jangan pernah ditinggalkan. Belum ada keterangan resmi dari polisi, namun kasus ini diduga kuat merupakan buntut perebutan antara pengelola pesantren dan keluarga dari pewakaf tanah yang di atasnya berdiri bangunan pondok pesantren Darul Istiqomah. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Diduga hendak mengambil ponsel, pria yang tak berseragam di tengah masa aksi buruh ini nyaris jadi bulan-bulanan demonstran. Beruntung polisi yang tengah menjaga jalannya aksi langsung bertindak dan menyeret pelaku untuk diamankan. Hanya perkara handphone dipegang istri saat dicas, seorang suami di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, tega aniaya istrinya yang sedang hamil 6 bulan hingga korban tewas. Pelaku kesal, korban sempat melihat isi pesannya dan marah karena mendapati pelaku intens berkomunikasi dengan wanita lain. Diduga kerap menjadi korban KDRT, seorang istri di kawasan Kalideres, Jakarta Barat meminta cerai. Suami yang menolak permintaan malah mengajak istri bakar diri bersama-sama. Atas insiden ini, sang mertua tewas dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Sebuah rumah warga terbakar di Jalan Kapukmal, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran gabungan melakukan upaya pemadaman. Beruntung rumah yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar ini berhasil dipadamkan. Kebakaran terjadi akibat masalah keluarga antara suami dan istri. Diduga kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga sang istri meminta cerai namun ditolak suami. Suami kemudian mengajak istri bakar diri bersama-sama. Namun naas ibu mertua atas nama Saana yang sedang sakit meninggal dunia dengan luka bakar sekujur tubuh. Sementara pelaku bakar diri atas nama Rudi dan Royani berhasil selamat. Pak Sutri ini hanya mengalami luka bakar 35%. Nah terus tadi katanya mau bunuh berdua, mungkin mau mati berdua. Si istrinya ini nggak mau, kabur, disiram bensin apa nggak ngerti deh. Nah si korban ini sakit, yang meninggal ini nih, dia nyanyi ini lagi sakit, nggak bisa jalan. Jadi ditolongnya Royani itu, dia udah luka bakar semua katanya. Seorang pria Parubaya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban serangan buaya pada bagian kaki saat mencari sayur di pinggir Sungai Lakang. Sementara itu kemunculan lebih dari 1 ekor buaya muara di perairan sungai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meresahkan warga. Mencari sayur papa. Video amatir warga yang viral di media sosial ini merekam penampakan seekor buaya yang diduga menyerang seorang pria Parubaya di bagian betis saat tengah mencari sayur di pinggir Sungai Lakang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat gigitan buaya ini, korban harus mendapatkan 25 jahitan. Usai mendapat perawatan di Rumah Sakit Ibnu Sina, kondisi korban bernama Daeng Satuang sudah berangsur membaik. Lokasi Sungai Lakang ini diketahui banyak terdapat buaya. Ketua RT setempat mengingatkan warga untuk hati-hati agar tidak ada lagi korban lain. Penampakan buaya muara lebih dari 1 ekor di perairan Sungai Teluk Dawan hebohkan warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kawanan predator yang kerap muncul di sore dan malam hari ini juga membuat warga khawatir karena lokasi habitat buaya dekat dengan permukiman. Kehadiran buaya diduga karena peralihan musim kemarau ke musim penghujan yang membuat perairan sungai dilanda air pasang. Selain memasang papan imbauan, pemerintah kabupaten juga berkoordinasi dengan pihak BKSDA terkait dengan solusi penanganan buaya di perairan Tanjung Jabung Timur tersebut.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Tanjung Jabung Timur. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin bertemu relawan Amin di Arab Saudi kemarin. Pertemuan dilakukan Caimin di sela-sela ibadah umroh di Tanah Suci. Di hadapan relawan, Caimin mengatakan akan meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berterima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibu-ibu teman-teman. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kemarin tidak melakukan kampanye. Gibran terlihat berkantor dan mengerjakan tugas-tugasnya sebagai wali kota Solo. Meski demikian, saat disinggung soal kesiapannya menghadapi debat Cawapres 22 Desember mendatang, Gibran yang bicara ini mengaku siap. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Rumah Sakit Jiwa Profesor Ildrem Sumatera Utara menyiapkan layanan dokter serta 300 tempat tidur dan kamar rawat inap untuk mengantisipasi banyaknya calon anggota legislatif yang mengalami gangguan jiwa pasca kalah di pemilu 2024 mendatang. Pihak Rumah Sakit Jiwa pun berharap para caleg tidak terlalu berambisi. Mengantisipasi banyaknya calon anggota legislatif yang mengalami gangguan jiwa pasca kalah di pemilu 2024 mendatang, Rumah Sakit Jiwa Profesor Ildrem Sumatera Utara siapkan layanan dokter serta 300 tempat tidur dan kamar rawat inap. Kamar rawat inap disediakan dalam berbagai kelas, yakni kelas 1, 2, dan 3. Sementara itu dokter yang disiapkan yakni 5 orang dokter jiwa, 4 dokter psikolog klinis, serta laboratorium. Sebenarnya kita siap untuk menerimanya, ya. Makanya, namun kita berharap, ya, saya berharap kepada caleg-caleg ini, ya kan, siap menang, siap kalah, gitu. Sehingga mental kita siap mandiri menghadapi keadaan yang sesungguhnya. Meski sudah siap untuk menampung caleg yang alami gangguan jiwa, Direktur RSJ Profesor Ildrem berharap para caleg yang mengikuti kontestasi ini tidak terlalu berambisi dan menyiapkan diri jika kalah, agar tak berdampak kepada gangguan jiwa atau stres. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Masih di Buletin Ayu Siang, pemirsa, bagi Anda yang suka dengan olahraga ekstrim dan menguji adrenalin, objek wisata di salah satu kawasan di Bandung Barat ini bisa jadi pilihan. Di tempat ini ada bukit-bukit cadas yang menantang untuk berpanjat. Wisatawan yang bernyali besar bahkan bisa tidur hingga bergelantungan di antara bukit-bukit indah itu. Penasaran? Ini dia liputannya. Hayo, siapa yang berani duduk bergelantungan di antara tebing seperti ini? Waduh, seru sekaligus menguji adrenalin ya pemirsa. Duduk bergelantungan menggunakan hammock dengan suguhan pemandangan indah di sekelilingnya seperti ini adalah salah satu aktivitas ekstrim yang bisa dilakukan di tebing Hawu, Pabeasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, ada juga menyusuri dasar tebing dengan rappelling ataupun panjat tebing. Tebing Hawu yang memiliki ketinggian sekitar 90 meter ini cukup unik karena bentuknya menyerupai hawu atau dalam bahasa Sunda yang artinya tungku. Ini tujuannya untuk overcome your fears sih sebenarnya, untuk bisa menghadapi rasa takut kita. Jadi dalam nanti bekerja pun setiap halangan dan tantangan yang diberikan, yang ada yang di depan mata tuh bisa kita hadapi gitu. Mencoba untuk melewati limit kita ya, rasa takut kita, dan luar biasa menikmati banget. Cuacanya juga bagus dan alhamdulillah aman semua, dan di sini bagus. Namun sebelum mencobanya, demi keamanan pengunjung diwajibkan menggunakan sejumlah peralatan lengkap serta didampingi tim pemandu khusus yang siap mendampingi wisatawan. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Berkunjung dan berwisata ke Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah belum lengkap jika tidak menginap. Nah, jika Anda sedang bingung, Hotel Resort Le Temple dapat menjadi pilihan dengan mengusung tema merasakan Borobudur lengkap dengan bangunan yang terinspirasi dengan stupa Candi Borobudur, ditambah lagi suasana alam yang sejuk dengan pegunungan menoreh, menambah sensasi tersendiri untuk mendapatkan pengalaman yang baru. Berada dekat dengan Candi Borobudur, penginapan ini bisa menjadi pilihan pengunjung yang ingin menyepi dari hiruk-pikuk perkotaan.
Hamparan persawahan di antara pepohonan, layaknya berada di tengah hutan dan pemandangan indah pegunungan menoreh membuat pengunjung menyatu dengan alam. Bangunan yang terinspirasi stupa dan dinding Candi Borobudur membuat pengunjung merasakan sensasi layaknya menginap di Candi Buddha terbesar di dunia ini. Dari situ dia bisa mengintegrasikan konsep yang lebih lengkap, yang lebih sesuai dengan arsitekturnya Candi Borobudur, karena ada banyak hal yang kalau kita bukan di agama Buddha tidak bisa dimengerti, tidak bisa diinterpretasi dengan baik. Pengunjung pun terjaga privasinya karena masing-masing bangunan terpisah dari bangunan lainnya. Ada sih Mas, kalau di sini itu lebih nyaman, lebih enak, lebih tenang gitu loh, vibes-nya itu lebih enak dan kayak vibes Borobudurnya itu dapat banget gitu loh, jadi lebih nyaman sih. Nah, jika Anda tertarik, Anda bisa mampir di penginapan di Dusun Bumi Segoro, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.